Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama mengenai sistem pencernaan manusia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai organ pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi dari organ pencernaan manusia. Kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada proses sistem pencernaan pada manusia, ini ada beberapa tahapan pencernaan makanan. Yang pertama ada tahap ingesti. Nah, tahap ingesti ini merupakan tahap memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, setelah makanan masuk ke dalam mulut, dilanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap digesti. Tahap digesti ini merupakan tahap mencerna makanan. Tadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, lalu dilanjut dengan mencerna makanan di tahap digesti. Nah, setelah tahap digesti dilanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap absorpsi. Tahap absorpsi ini merupakan tahap penyerapan makanan. Setelah makanan dicerna di tahap digesti, maka akan dilanjut dengan penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah selesai dengan tahap absorpsi, maka akan dilanjut ke tahap defekasi, yaitu tahap pengeluaran makanan. Nah, di sini yang akan dikeluarkan adalah zat-zat sisa dari pencernaan makanan. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, proses pencernaan meliputi tadi ada 4 tahap, yaitu tahap ingesti, ada tahap digesti, lalu tahap absorpsi, dan tahap defekasi. Nah, pencernaan makanan ini terbagi menjadi 2 macam, ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan mekanis ini merupakan proses memecah makanan yang berbentuk kasar menjadi bagian kecil. Nah, biasanya prosesnya terjadi di dalam mulut. Terjadi ketika makanan dikunyah, lalu dicampur dan diremas dan dihancurkan oleh gigi. Nah, selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan kimiawi merupakan proses menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, setelah diuraikan menjadi molekul yang lebih kecil, nantinya akan molekul-molekul tersebut akan diedarkan oleh pembuluh darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, proses pencernaan kimiawi ini dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai organ pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Ini terdiri atas organ utama dan organ aksesori. Organ utama ini dapat berupa saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini merupakan saluran yang dilalui oleh makanan, dimulai dari mulut, kerongkongan, lalu dilanjut ke lambung, usus halus, usus besar, lalu ke rektum, dan berakhir di anus. Nah, sedangkan ada selain ada organ utama, ada juga organ aksesori. Nah, organ aksesori ini merupakan organ tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Adapun organ dari kelenjar pencernaan yaitu diantaranya ada kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, lalu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Kita lanjut ke yang pertama, ada organ pencernaan utama. Nah, di sini ada organ pertama yaitu mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat jika kalian lihat
strukturnya ada bibir, gigi, lalu nula, lidah, dan sebagainya. Di dalam mulut ini juga pasti terdapat air liur. Nah, air liur ini dihasilkan oleh kelenjar saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, di mana senyawa air liur ini berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini atau enzim tialin berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam organ mulut ini terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Untuk pencernaan makanan secara mekanis ini dilakukan oleh gigi, dan sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi ini dilakukan oleh enzim amilase. Selanjutnya ada organ kerongkongan atau esofagus. Nah, jika kalian melihat pada gambar, kerongkongan atau esofagus ini merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus ini akan masuk ke dalam tekak atau faring. Nah, faring ini merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang sering disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan yang sudah ditelan ini tidak akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Setelah makanan atau bolus ini masuk ke dalam esofagus, maka otot kerongkongan akan berkontraksi sehingga nantinya akan menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus masuk ke dalam lambung. Gerakan meremas ini disebut dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya ada organ lambung. Nah, pada organ lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Untuk pencernaan secara mekanis terjadi ketika otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Sedangkan pencernaan secara kimiawi pada lambung terjadi ketika bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam klorida atau HCl, lalu mengandung enzim dan ada enzim pepsin dan enzim renin. HCl atau asam klorida pada getah lambung ini berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung ini bersifat asam dengan pH 1-3, sehingga HCl ini dapat membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Selanjutnya enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Dan ada enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Nah, kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinger atau katup. Sfinger atau katup ini merupakan otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Organ selanjutnya ada usus halus. Nah, kalian bisa melihat struktur usus halus pada manusia. Nah, usus halus ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Nah, pada usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, lalu ada usus tengah atau jejunum, dan ada usus penyerapan atau disebut dengan ilem. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas ini mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Untuk enzim lipase ini akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Sedangkan enzim amilase ini akan mencerna amilum menjadi maltosa. Dan enzim tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan setelah melalui duodenum akan dilanjut ke jejunum. Nah, pada bagian jejunum ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Nah, penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Adapun zat-zat yang diserap yaitu berupa glukosa, lalu ada vitamin yang larut dalam air, lalu ada asam amino dan mineral. Nah, zat-zat tersebut setelah diserap oleh villi usus halus, maka akan dibawa oleh darah menuju ke hati dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati ini selanjutnya akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, sedangkan untuk asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju ke organ hati dan kemudian akan disimpan dalam jaringan lemak. Nah, jika kalian cermati pada gambar yang tersedia, nah di situ merupakan gambar dari struktur bagian dalam usus halus. Nah, jika kalian lihat struktur usus manusia ini pada bagian dalamnya ini memiliki lipatan-lipatan. Nah, sebenarnya lipatan-lipatan tersebut baik di bagian luar maupun di bagian dalam ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, maka semakin banyak pula villi yang terdapat pada bagian dalam usus. Nah, di mana nantinya akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi akan semakin efektif dan semakin maksimal. Organ selanjutnya ada usus besar. Nah, jika kalian lihat pada gambar struktur dari usus besar, maka kalian dapat melihat bahwa usus besar ini terdiri dari beberapa kolon. Ada kolon ascendens atau kolon naik, lalu ada kolon transversum atau kolon mendatar, dan ada kolon descendens atau kolon turun yang nantinya akan berakhir pada anus. Usus besar atau kolon ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sering disebut sekum. Nah, pada ujung sekum ini terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix. Nah, appendix ini berisi sel-sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai zat-zat sisa. Nah, zat-zat sisa ini berada di usus besar selama 1-4 hari. Nah, zat-zat sisa ini terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang sudah tidak dapat lagi dicerna, misalnya seperti selulosa. Nah, usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air. Sebaliknya, bila makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Selain itu, di dalam usus besar juga terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli atau sering kita sebut dengan bakteri E. coli, di mana bakteri E. coli ini membantu untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Selain itu, bakteri E. coli juga mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau atau sering disebut tinja atau feses, nah nantinya akan
dikeluarkan melalui usus. Selanjutnya ada organ pencernaan aksesori. Yang organ pencernaan aksesori atau tambahan ini biasanya berupa kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini membantu untuk mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama ada organ hati. Organ hati ini merupakan kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh. Nah, hati ini berperan dalam proses detoksifikasi, di mana ketika di dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka organ hati ini akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Nah, selain berperan dalam proses detoksifikasi, hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah. Nah, ketika kadar glukosa dalam darah itu rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino untuk dijadikan glukosa. Organ hati juga merupakan organ tempat penyimpanan. Nah, organ hati akan memindahkan zat besi dan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin 12 dari darah nantinya akan disimpan di organ hati. Nah, selain itu, organ hati juga dapat berfungsi untuk mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterolnya nanti akan diubah menjadi asam kolik, berfungsi untuk mengemulsi lemak, di mana nantinya sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Nah, getah ini disebut dengan getah empedu. Jadi, pada organ hati ini selain tadi disebutkan berperan dalam beberapa fungsi, memiliki beberapa fungsi, juga organ hati ini berfungsi untuk menghasilkan getah empedu. Selanjutnya, organ yang kedua ada kantung empedu. Nah, kantung empedu ini merupakan organ yang berada di bawah hati. Nah, kantong empedu berfungsi untuk menyimpan getah empedu yang sudah dihasilkan oleh organ hati. Nah, getah empedu ini biasanya berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Nah, pigmen bilirubin ini merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan dapat melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Yang ketiga ada organ pankreas. Nah, organ pankreas ini merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas ini akan menghasilkan cairan pankreas, yang mana nantinya akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Nah, getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3. Selain itu, getah pankreas juga mengandung enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang mana akan menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang nantinya akan disimpan di dalam organ hati. Adanya hormon insulin ini
akan mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Nah, apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Nah, kalian bisa lihat pada tabel disebutkan ada beberapa fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Di situ ada organ mulut, lalu ada organ kerongkongan, lalu ada lambung, usus halus, usus besar, lalu ada hati, kantung empedu, pankreas, dan anus. Nah, kalian dapat membacakan fungsi dari organ-organ tersebut. Baik, sekian penjelasan materi mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.